Shalom dan selamat pagi Jemaat Moving Ministry dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita bisa kembali berkumpul secara roh di awal hari yang baru ini. Pernah nggak sih Anda menyadari betapa berbedanya standar kesuksesan dunia ini dengan cara pandang Tuhan? Di saat dunia terus-terusan menuntut kita untuk naik ke puncak dan memamerkan pencapaian, Tuhan justru memanggil kita untuk turun dan melayani. Benar sekali. Selamat pagi semuanya. Tanpa terasa ya, kita sudah memasuki hari ke-20 dalam perjalanan renungan pagi kita. Nah, di pembahasan hari ini, kita akan menyelami satu topik yang sangat mendalam. Bisa dibilang, ini adalah teguran kasih yang lembut, tapi efeknya punya kekuatan luar biasa untuk menjungkir balikan dan mengubah cara kita menjalani hidup sehari-hari. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita nikmati sejenak anugerah pagi ini. Coba deh bayangkan, Anda sedang duduk santai di teras atau sudut ruangan favorit Anda. Cahaya matahari pagi mulai terasa hangat menyapa, suasananya tenang banget. Ya, dan kalau Anda sedang menggenggam secangkir teh atau kopi hangat saat ini, boleh diseruput dulu. Mari kita ambil nafas panjang sejenak. Di tengah kedamaian ini, sebelum hiruk-pikuk pekerjaan atau notifikasi telepon mulai berdering tanpa henti meminta perhatian kita mau berdiam diri sebentar. Kita persiapkan tanah hati kita supaya gembur dan siap ditaburi benih firman Tuhan hari ini. Karena apa yang kita izinkan masuk pertama kali di pagi hari, itulah yang akan menyetir suasana hati kita seharian penuh. Sebagai fondasi renungan kita hari ini, kita punya satu ayat yang benar-benar menjadi jangkar rohani kita, yaitu dari surat Filipi pasal 2 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ini kedalamannya luar biasa loh, coba kita resapi sebentar. Yesus yang pada hakikatnya adalah Allah sendiri, dia sang pencipta alam semesta yang menopang segalanya dengan kuasanya. Tapi yang luar biasa, dia justru tidak menggenggam erat status ilahi tersebut. Setuju banget, kata dipertahankan di situ terasa sangat kontras dengan natur kita sebagai manusia. Kita ini kan sering banget berjuang mati-matian cuma buat mempertahankan sedikit hak, mempertahankan gengsi, atau berebut pengakuan. Tapi Kristus, pemilik segala kemuliaan, justru memberikan teladan yang sama sekali berlawanan. Dia dengan rela melepaskan hak istimewanya itu. Dan perhatikan kelanjutannya di ayat 7. Ini ada satu paradoks yang indah banget. Dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Bagian mengosongkan dirinya sendiri ini yang selalu berhasil menegur hati saya. Ini bukan sekedar inisiatif biasa loh. Yesus nggak cuma turun dari tahtanya, tapi dia secara sukarela membatasi kemuliaannya demi kita. Mengambil rupa seorang hamba. Raja segala raja malah memilih untuk jadi pelayan. Benar, dan kita harus ingat kata hamba di zaman itu bukan sekedar kiasan manis. Mari kita tarik mundur ke abad pertama di Palestina. Jalanan saat itu kan penuh debu dan kotor. Tugas mencuci kaki tamu itu saking rendahnya cuma boleh dilakukan oleh budak di tingkatan paling bawah. Tapi Yesus, sang guru, justru mengambil handuk dan membasuh kaki murid-muridnya. Di saat dunia berlomba-lomba cari posisi tertinggi, dia dengan sengaja memilih tempat yang paling rendah. Dari tindakan Kristus yang sangat menghentak itu, kita dihadapkan pada satu definisi baru nih soal kebesaran sejati. Yesus benar-benar menjungkir balikan definisi kebesaran versi dunia. Kalau dunia kan menilainya dari luar ya, setinggi apa jabatan Anda, sepanjang apa gelar akademik Anda, atau seberapa banyak orang yang memuji Anda? Betul sekali, tapi di dalam kerajaan Allah, kebesaran menggunakan tolak ukur yang sama sekali bertolak belakang. Kebesaran sejati itu nggak dinilai dari seberapa banyak orang yang melayani kita, melainkan seberapa banyak orang yang bersedia kita layani. Ini murni tentang melayani sesama dengan hati yang tulus, persis seperti teladan Yesus tadi. Makanya, orang yang paling besar di mata Tuhan seringkali justru adalah mereka yang tidak terlihat di mata dunia. Mereka yang diam-diam menyusun kursi sebelum ibadah, staf yang memastikan pekerjaan tim beres tanpa menuntut nama, atau orang yang rela meminjamkan telinganya tanpa menghakimi. Mereka inilah yang benar-benar bekerja dan mengasihi di balik layar. Nah, bicara soal perbandingan antara godaan dunia dan teladan Kristus ini, jujur aja, ini adalah pergumulan harian kita semua kan? Godaan untuk menyombongkan diri atau menonjolkan pencapaian itu nyata banget. Dan ironisnya, kadang muncul dalam bentuk yang sangat halus. Oh, sering banget itu. Bentuknya bisa sangat sepele tapi merusak. Misalnya nih, dorongan menggebu-gebu pengen menang debat di grup WhatsApp keluarga cuma demi membuktikan kita yang paling tahu. Atau di tempat kerja, kita sengaja meremehkan rekan kita demi menarik simpati atasan. Belum lagi kecenderungan saat kita merasa kerohanian kita paling tinggi dari yang lain. Itu semua racun kesombongan loh. Iya,
Dan disitulah teladan Kristus memanggil kita kembali ke standar kasih karunia-Nya. Di saat ego kita ingin mengambil alih panggung, Kristus justru mengundang kita untuk mengambil peran sebagai hamba, untuk mengutamakan orang lain, menekan rasa keakuan kita, dan rela berkorban tanpa mengharapkan timbal balik. Lalu, bagaimana sih kita bisa mempraktekkan kebenaran ini di hari-hari kita? Motivasi kita hari ini merangkumnya dengan sangat praktis. Tapi, ada satu miskonsepsi besar yang harus kita luruskan dulu. Kadang orang keliru mikir bersikap rendah hati itu artinya kita harus minder, merasa diri kita nggak berguna, atau menjelek-jelekan bakat yang Tuhan kasih. Tepat sekali. Minder dan rendah hati itu dua hal yang jauh berbeda. Kita ini kan ciptaan Tuhan yang berharga. Jadi rendah hati bukan berarti membuang martabat itu. Kerendahan hati yang sejati pada intinya adalah pergeseran prioritas. Sesederhana kita menempatkan Tuhan dan kesejahteraan sesama di atas ambisi atau kepentingan pribadi kita. Ada satu ungkapan indah banget yang pas untuk menggambarkan ini. Rendah hati bukan berarti memikirkan diri kita lebih rendah, tapi mulai lebih sedikit memikirkan diri kita sendiri. Jadi, fokusnya bergeser nih dari aku, dan aku, menjadi Tuhan dan sesama. Saat ego kita ditekan, di saat itulah kasih Kristus mendapat ruang untuk bersinar terang lewat perbuatan kita. Nah, merespon firman Tuhan yang begitu menyentuh pagi ini, kami rindu mengajak seluruh jemaat Moving Ministry Church untuk meneduhkan batin sejenak. Silakan tarik napas perlahan, mari kita lepaskan segala kebanggaan diri kita di hadapannya, dan jadikan doa singkat yang ada di layar ini sebagai komitmen hati kita yang paling tulus. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama. Tuhan Yesus, ajarlah aku untuk rendah hati seperti Engkau. Jauhkanlah aku dari kesombongan, dan berilah hatiku yang mau melayani. Amin. Amin. Doa ini mungkin terkesan sangat sederhana ya, tapi percayalah, ini punya kuasa yang luar biasa untuk mengubahkan hidup kalau diucapkan dengan hati yang murni. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kita hari ini untuk terus mendeteksi dan menyingkirkan bibit-bibit kesombongan sekecil apapun di hati kita. Sebelum kita mengakhiri renungan kita hari ini, dan sebelum Anda kembali melangkah untuk bekerja, melayani, atau mengurus keluarga, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan reflektif untuk Anda bahwa sepanjang hari. Dalam hal apa Anda dapat menurunkan ego dan melayani orang lain hari ini? Biarlah pertanyaan ini terus bergema di benak Anda ya. Wujud nyatanya hari ini mungkin sederhana kok. Mungkin dengan menahan diri untuk nggak membalas perkataan tajam dengan amarah. Mungkin dengan sungguh-sungguh dengerin keluhan pasangan tanpa menyela omongannya. Atau sekedar membantu rekan kerja yang lagi kerepotan tanpa mengharapkan pujian sama sekali. Betul banget, temukanlah satu momen itu hari ini. Mari kita pilih jalan kerendahan hati dan jadilah perpanjangan kasih Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak telah menyediakan waktu dan hati untuk mengawali pagi Anda bersama kami, Jemaat Moving Ministry. Selamat beraktivitas, selamat menjadi berkat, dan biarlah damai sejahtera Kristus senantiasa menuntun setiap langkah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.